pasien pada kasus pasien behel bisa dirawat dengan cara seperti yang diajarkan di kampus. Aku akan tunjukin ada 3 pasienku yang kurawat dengan cara yang sangat sederhana, tapi hasilnya tetap bagus. Halo konco-koncoku santonyo, ketemu lagi dengan Dokter Gigi Pipi Nikawati dari Jogja yang istimewa. 3 kasus pada video ini akan aku bahas satu persatu. Dan pasien yang pertama ini adalah kasus gigi yang berantakan alias berjejal, yang terpaksa aku akan cabut gigi yang bawahnya depan bawah. Dan kita lihat hasilnya. Aku memilih untuk mencabut gigi yang rusak daripada mencabut gigi yang sehat. Nah, gigi depannya ada yang rusak, gigi belakangnya sehat semua. Kalau menurut teori, pada gigi yang berjejal-jejal yang dicabut adalah gigi belakang, kemudian gigi depan dirapikan ke belakang. Tapi ya ndak tega banget toh, masa iya mau mencabut gigi yang sehat, kemudian gigi yang tidak sehat dibiarkan saja. Nah, aku memutuskan untuk mencabut gigi yang depan dan yang rusak, yang goyang itu. Kemudian dengan cara yang kreatif, gimana caranya supaya gigi ini jadi rapi dan tertutup rapat. Pada rahang bawah, setelah gigi depan yang goyang dan jepat itu dicabut, maka gigi depan bawah kurapikan dan digeser ke kiri. Dan dilalah ada sedikit sisa ruang, maka gigi belakangku majukan sehingga gigi jadi rapat. Sedangkan pada gigi atas sudah jelas, aku mencabut gigi susu yang ada di samping ini. Nah, karena pasien nggak punya gigi taring, maka aku kembali harus mikir. Konco-koncoku perlu amati bahwa pada kasus ini gigi depan tidak boleh dimundurkan. Alasannya yang pertama, gigi tidak maju. Jadi konco-koncoku tak kandani kabeh ya, bahwa gigi yang maju bisa dimundurkan. Tapi kalau gigi yang tidak maju itu dimundurkan, akan terjadi overretraksi. Overretraksi adalah pemunduran yang berlebihan, dan overretraksi akan menyebabkan gigi tidak stabil. Sehingga kalau gigi nggak stabil, waktu behelnya dilepas, gigi akan cenderung balik lagi. Atau pasien harus pakai retainer seumur hidup. Alasan yang kedua, profil wajah pasien dari samping sudah bagus. Konco-koncoku juga perlu ngerti bahwa profil yang sudah bagus seperti ini, bila giginya dimundurkan, maka efek sampingnya adalah bibirnya jadi masuk, bibirnya jadi blesek, kempot, dan kesannya tuwek mewek-mewek. Jangan sampai pasien yang datang awalnya cantik imut-imut, setelah kurawat kayak nenek-nenek yang tuwek mewek-mewek. Untuk menghindari hasil yang buruk, maka aku akan memajukan gigi belakang sehingga posisinya menggantikan gigi taring atas yang ompong itu. Yuk, sekarang dilihat foto-foto sebelum dan sesudah perawatannya. Kasus yang kedua ini sering banget terjadi, yaitu pasien awalnya giginya agak maju, kemudian ditarik mundur pakai karet rantai, yaitu power chain. Tapi setelah giginya mundur, waktu power chainnya dilepas, giginya renggang, giginya agak maju, kemudian ditarik lagi pakai power chain lagi, jadi rapat lagi. Setiap power chainnya dilepas, jadi renggang lagi. Seperti itu berulang-ulang sampai akhirnya diputuskan seumur hidup ditarik terus pakai power chain. Konco-koncoku perlu ngerti dengan sungguh-sungguh bahwa bila gigi terus-menerus ditarik pakai power chain, tulang di sekitar akar giginya akan rusak. Kalau tulang di sekitar akar rusak, gigi nggak bakal stabil selama seumur hidup. Makanya perlu disadari, kalau gigi rapet
pakai power chain, lalu gigi depannya renggang, setiap power chain dilepas, lalu rapat lagi, setiap pakai power chain, lalu renggang lagi, setiap power chain dilepas, itu tandanya ada masalah dengan cara perawatan behelnya. Apa yang harus dilakukan? Ini berulang-ulang ku kasih tahu, setiap ada kasus seperti ini, dokter gigi harus melakukan perhitungan ruang. Setelah perhitungan ruangan, dilanjutkan membuat rancangan perawatan yang tepat. Halo, aku dokter Pipin. Ini aku punya satu kasus. Ini dulu pasien dirawat di Papua, di Jayapura. Nah, kemudian kasusnya seperti ini. Jadi gigi atas dan gigi bawahnya bisa dibilang tabrakan. Nah, dari samping seperti ini. Pasien merasa nggak nyaman. Terus kemudian apa yang kulakukan? Aku mencabut satu gigi. Dan kemudian aku tarik mundur. Nah, setelah itu sekarang giginya seperti ini, gigit. Nah, lihat ya. Jadi gigi yang benar tuh posisinya gigi atas itu di depan gigi bawah. Terus ini udah di depan gigi bawah. Nah, terus kemudian giginya udah tak tarik mundur, udah bagus, udah rapi. Jadi buat menggigit, buat mengunyah udah nyaman. Kira-kira setengah tahun ya. Nah, kira-kira setengah tahun udah bisa rapi giginya, yang bawahnya udah di belakang gigi atas, persis di belakang gigi atas, kira-kira 2 mili. Pasien yang ketiga adalah pasien dengan usia hampir 60 tahun. Dan yang terjadi adalah memang aslinya gigi depan agak maju, tapi ternyata gigi bawahnya makin tahun makin maju. Yang disebabkan karena pasien suka mengunyah dengan gigi depan karena faktor usia. Nah, apa yang pasien inginkan? Pasien pengen banget bisa mengunyah dengan nyaman, gigi depannya juga jadinya tetap rapi, yang gigi bawahnya juga agak dimundurkan. Konco-koncoku perlu ngerti bahwa pemunduran gigi pada usia muda dan usia hampir 60 tahun jelas beda. Yang membedakan adalah kekenyalan bibirnya. Kekenyalan bibir itu disebut kompetensi bibir. Nah, pada usia yang sudah hampir 60 tahun tentunya bibirnya lebih kendor dibanding pada usia yang muda. Dan ini sangat berpengaruh pada keberhasilan pemunduran gigi. Alasannya apa? Logikanya piye? Bibir adalah pagar untuk gigi. Jadi coba amati orang-orang yang sejak kecil sukanya melongo, ngoweh, lambene kewer-kewer, open mouth every time, everywhere. Biasanya giginya cenderung maju, baik maju yang gigi atas maupun maju yang gigi bawah. Jadi, bila bibir sudah tidak kencang karena faktor usia, maka kekuatan bibir tersebut dalam memagari gigi juga kurang kuat. Alasan inilah yang menyebabkan pemunduran gigi pada orang usia hampir 60 tahun tidak boleh sebanyak pada usia muda. Nah, konco-konco wis mudeng kabeh, wis tambah ilmu kabeh. Saiki wis wayahe aku tak pamit sih. Thank you for watching nganti rampung. Dah.